Jangan perempuan sebelah mata perempuan lemah. Oh ternyata perempuan itu lebih kuat loh. Harus jadi pasangan yang setia. Memang dididik berani dari kecil. Di lingkungan keluarga kan udah beberapa kali juga saya sampaikan, saya dari kecil tuh udah mandiri sekali. Ketika kita bekerja baik, ternyata ketika satuan ini dipegang oleh perempuan, bagus loh. Oke, teman pemilih, setelah selesai tahapan, KPU masih terus giat menggelar kegiatan sosialisasi, dan ini spesial punya. Kenapa? Karena ini edisi khusus Hari Kartini ya, dan tamunya juga super spesial. Malah kalau boleh saya bilang, kalau martabak itu double spesial. Kenapa? Karena dua narasumber kita hadirkan sekaligus. Dua-duanya adalah komandan perempuan di TNI dan Polri. Boleh tepuk tangan buat Ibu Kombes Sumarni, SIK SHMH. Dan satu lagi Ibu Mayor Penerbang Variana selaku dan Lanud Sukani, Ibu ya. Oke, kalau Bu Sumarni nggak usah saya kenalkan lagi, beliau sudah cukup terkenal dan pernah menjadi narasumber di podcast kami. Beliau adalah Kapolresta Cirebon. Oke, spesial sekali pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang pada Ibu Sumarni dan Ibu Variana. Saya agak kagok kalau nyebut pangkat terus ya, Bu ya. Boleh saya izin panggil namanya saja? Boleh. Lanut lah. Iya, Bu Kapolresta dan Bunda dan Lanud. Oke. Ini kan spesial Hari Kartini nih, Bu. Tentu banyak orang yang penasaran. Ini karena jarang ya, bukan tidak ada tapi jarang sekali ada komandan perempuan yang menduduki pucuk pimpinan sebuah institusi, apalagi TNI Polri yang memang selama ini kita sudah familiar. Kebanyakan itu didominasi oleh laki-laki. Nah, boleh cerita sedikit gak, Bu, proses perjalanan karir dari Ibu Sumarni dan Ibu Variana sampai menduduki pucuk pimpinan institusi di Polri maupun TNI? Mangga, silakan dulu. Yang lebih sepuh dulu. Lebih senior. Lebih senior. Oke. Lebih sepuh, aduh. Kalau sepuh nggak, belum masih muda. Ya. Apa panggilannya, rekan pemilih ya? Teman pemilih. Teman pemilih. Baik, selamat sore teman pemilih. Akang, jadi saya juga ingin menceritakan proses perjalanan sampai dengan menduduki posisi sebagai Kapolresta Cirebon gitu ya. Siap. Nah, di beberapa tempat saya juga udah pernah menjelaskan kepada beberapa jurnalis yang bertanya gitu ya terkait dengan profil saya. Dulu saya masuk dari sebuah PK Polwan ya, tahun 1996-97. Nah, kita dididik di Polwan selama 11 bulan. Ya, syukurnya saat itu saya meraih terbaik akademik pertama. Wih, luar biasa. Boleh kasih plus dulu teman pemilih. Terbaik loh, perempuan terbaik pula. Terbaik. Terus diberikan kesempatan kalau ranking 1 sampai dengan 10 waktu itu diberikan kesempatan untuk mengikuti program D3 PTIK. Nah, dulu Pak Kapolri saat itu ya, Pak Bimantoro kalau saya nggak salah. Dan yang sebelumnya ada program namanya program D3 PTIK, itu untuk menyambungkan dari perempuan-perempuan yang tahun 68 itu ada Taruni pertama. Oke. Jadi itu jembatan 68. Ya, jembatan. Nah, Taruni pertama itu tahun 68. Di masa saya itu saat itu udah banyak yang pensiun. Nah, dibuatlah program D3 PTIK itu untuk menyambung kepemimpinan taruni-taruni angkatan pertama itu. Karena saat itu kan di Taruna Akpol kan belum ada perempuan ya. Nah, kami setelah 11 bulan
penempatan sebentar ya, 6 bulanan lah. Itu berapa orang perempuan, Bu? 325. Oke. 325. Kemudian saya ikut seleksi lah PT IKA itu tahun 98. S1-nya? Enggak, D3 PT Oh, IKA, tetap program D3. D3 PT Program IKA D3-nya namanya. masih. Itu D3 namanya, D3 diploma dong. Siap. Nah, D3 PT IKA tahun 98 dan saya lulus, berhasil ikut 3 tahun dari 98 sampai 2001. Oke. Nah, itu udah angkatan ketiga, angkatan saya itu angkatan ketiga ya. Berarti Senior angkatan saya awal ya? Udah ada sebelumnya. Siap. Nah, alhamdulillah saya juga dapat ranking pertama tuh di sekolah itu. Nah, kemudian setelah itu saya dilantik perwira, langsung perwira. Angkatan kami langsung perwira tahun 2001. Kemudian saya ditempatkan di Stupa, kemudian di Mabes Polri, Polda Metro Jaya. Pernah juga saya sebagai penyidik KPK ya, tahun 2008 sampai 2012. Oh, pernah di luar Polri berarti ya? Oke. Pernah juga sebagai di Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Oke. Berarti sudah melanglang buana ya, Bu ya? Enggak juga lah. Artinya di luar sisi Polri juga sudah sering penugasan lah ya. Nah, kemudian tahun 2016 saya mengikuti pendidikan S1 dulu ya, S1 PT IKA saya 2008. S1 PT IKA tahun 2008, kemudian dinas lagi ya kan. Kemudian 2016 ikut pendidikan Sespimen. Sespimen Polri. Kemudian saya ditunjuk sebagai Kapolres di Sukabumi Kota tahun 2020. Itu zaman Covid tuh. Itu awal pertama kali jadi Kapolres di Sukabumi Kota. Oke. Itu Covid luar biasa itu. Tantangannya masih hidup. Dari musuh Covid-19. Alhamdulillah ya. Kemudian 2021 sampai dengan 2023 saya sebagai Kapolres Subang. Oke. 2 tahun lebih. Kemudian saya pindah lagi, dimutasi lagi sebagai Wakapolres di Polres Bekasi, Polres Metro Bekasi ya. Kemudian 2024 saya 2023 akhir ya, bulan menjelang Desember, 2024 saya ditunjuk sebagai Kapolresta Cirebon. Nah, itu perjalanannya panjang. Jadi saya pernah dinas di Polda Metro Jaya di bagian Intelkam, kemudian pernah dinas di bagian Bareskrim, di Bareskrim ya, di Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Kemudian pernah juga di Mabes Polri dulu saya sebagai Paurs Pripim, pernah juga gitu ya. Warna-warni ya, maksudnya di semua lini. Pendidikan juga saya pernah sebagai Pak Urjar dan Gadik gitu. Ya alhamdulillah lah. Udah pernah, tapi saya masih jurusannya Jakarta, Jawa, Kalimantan pernah, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jakarta. Timur belum? Jangan dulu lah. siap. Ada yang rekan saya ada yang lebih bagus. Siap. Ini. Oke, perjalanannya panjang dan menjadi pucuk pimpinan beberapa kali, tidak hanya di sini, tapi sebelumnya juga berarti sudah teruji ya, luar biasa. Oke, sekarang boleh beralih ke Ibu Variana. Oke. Silakan Bu, diceritakan singkat perjalanan sampai menduduki pucuk pimpinan di institusi Lanud Sukani. Oke, selamat sore teman pemilih ya, teman pemilih. Jadi kalau tadi sudah kita dengar cerita dari Mbak Kapolres kita, saya tidak jauh beda untuk awalnya mengawali masuk ke TNI AU juga sama, saya dari Bintara. Waktu itu di tahun 2002 akhir saya di Bintara, kemudian pendidikan itu 5 bulan. 2003 selesai, di bulan April alhamdulillah saya juga dapat ranking 1 juga waktu itu. Luar biasa. Kemudian setelah itu saya dapat kejuruannya keuangan, kalau kita kan ada administrasi keuangan seperti itu. Nah, keuangan, kemudian kami disekolahkan lagi ke keuangan, alhamdulillah dapat juara 1 lagi di keuangan. Luar biasa. Kemudian dapat dinas pertama kali itu saya di Paskas, Makor Paskas, bagian keuangan. Nah, kemudian karena kami itu dulu sebenarnya sudah punya penerbang atau pilot dari
Wara ya. Tapi jaraknya jauh Pak. Di tahun 82 yang angkatan pertama, kemudian di tahun 85 angkatan kedua. Nah, bagi saya ini di tahun 2005 itu pimpinan mencoba memberikan lagi kesempatan kepada Wara untuk disekolahkan penerbang. Nah, sehingga dicarilah waktu itu diseleksi Wara-wara, mungkin ada sekitar ada sampai 30 orang Wara lah diseleksi saat itu, yang memenuhi syarat hanya 2. Dari 30 hanya 2. Seleksinya berarti ketat sekali ya, Bu? Wah, ketat sekali. Saya kayak seleksi itu kalau saya ingat-ingat ya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu seleksinya itu. Saat itu ya saya dengan rekan saya ada satu kemarin, kalau beliau itu sekarang posisi di Jogja, tapi sempat juga jadi Danlanut. Kemudian kita sekolah penerbang, masuk sekolah penerbang itu 2 tahun setengah. Ya, hampir 2 tahun setengah. Di 2007 saya sudah pangkat Letnan 2 penerbang. PNB ya, penerbang. Letnan 2 penerbang, kemudian saya mendapatkan penempatan di Skadron Udara 7 di Kalijati Subang. Itu pesawatnya heli. Nah, saya sampai 2015 saya masih di Skadron 7. Jadi kita kalau operasional itu saya memang kalau tempat tuh saya cuma 2, tempat dinas tuh saya cuma 2 di Skadron 7 di Kalijati sama di Jogja, Pak. Tapi selama di Kalijati itu saya setiap bulannya pasti menclok-menclok. 1 bulan kadang di Jogja, 1 bulan di Madiun, 1 bulan di Pekanbaru, Pontianak, muter Medan. Itu bukan menclok, Bu, terbang. Kalau menclok dekat-dekat. Kan burung menclok kan. Iya. 1 bulan, tapi home base-nya kami tetap di Kalijati Subang ya. Nah, begitu tahun 2015 itu ada Taruni, baru ada Taruni baru ini kan. TNI menerima Taruni per akademi itu kan. Nah, saya waktu itu diminta untuk menjadi pengasuh di sana. Nah, jadi 2015 saya sudah keluar dari skadron, masuk ke AAU untuk jadi pengasuhnya Taruni. Itu kemudian saya di 2017 saya sekolah instruktur penerbang di Jogja juga. Nah, akhirnya saya jadi ngajar terbang di situ, Pak. Ngajar terbang di Jogja. Berapa tahun itu? Sampai tahun 2023. Nah, 2023 saya sekolah setingkat sesko. Itu saya alhamdulillah dapat di Singapura sama kurang lebih 11 bulan. Itu sampai bulan November saya selesai. Desembernya saya jadi Danlanut Sukani. Gitu, Pak, perjalanan. Akhirnya Danlanut Singapura. Pengennya gitu ya, Pak. Sayangnya saya bukan orang Singapura. Ini perjalanan panjang ya, ibu-ibu komandan ini. Ada kendala nggak sih yang dirasakan waktu pertama kali menjadi komandan perempuan? Komandan ya, waktu jadi Kapolres lah ya. Ya, kalau Kapolres berarti kan kalau ibu kan Danlanut. Ya, menurut saya semua posisi ya pasti ada suka dukanya, pasti ada tantangannya ya. Tetapi yang kami rasakan ya waktu itu masalahnya itu karena COVID-19 aja. Waktu datang kan COVID dan itu masalah global ya. Itu. Dunia merasakan kalau semua. Di lingkungan pekerjaan ya karena di Polri termasuk di TNI juga ya karena kita kan punya hierarki. Jadi nggak terlalu bermasalah. Ada rantai komando. Jadi kita ininya pangkatan itu ya senioritas itu dari pangkatan kan. Jadi nggak ada kendala sih. Walaupun 90% yang rekan kerja kita adalah laki-laki gitu. Secara psikis siap nggak? Karena kami juga memang dididik berani dari kecil di lingkungan keluarga. Kan udah beberapa kali juga saya sampaikan, saya dari kecil tuh udah mandiri sekali, udah mandiri dan maaf ya namanya orang di luar Jawa ya apa namanya orang seberang ya. Ya keberaniannya di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Ya pasti berani lah gitu ya. Iya. Berani ngomong, berani bertindak juga. Kadang-kadang risiko itu belakangan gitu. Berani ngambil risiko juga ya. Iya, berani ngambil risiko. Berani lah di dalam memecahkan masalah, mengatasi masalah personal dirinya sendiri maupun masalah pada saat pekerjaan ya. Jadi nggak ada masalah. Buat teman pemilih yang penasaran background dari Ibu Sumarni ini bisa cek di podcast KPU Kabupaten Cirebon sebelumnya karena beliau sudah pernah menjadi narasumber. Dari situ ceritakan
Durasinya memang di atas rata-rata Bu, biasanya setengah Tapi bisa jam. dilihat di ini juga tuh, wawancara pada saat di salah satu Stasiun nggak apa-apa ya, televisi. stasiun Oke, televisi. nggak apa-apa. Boleh. Di hari Kartini itu. Ya, jadi nggak heran lah karena apa namanya, prestasinya kan luar biasa. Jadi buruan banyak sebagai narasumber ya, termasuk podcast Sebenarnya nggak KPU. Ya karena sedikit. Perjuangan. Iya, perjuangan hidup yang luar biasa. Oke, kalau Bu Variana, kendala pertama kali ketika menerima tugas sebagai komandan gitu ya. Wah, apa yang dirasakan? Kendalanya apa? Kemudian suasana batinnya seperti apa? Mungkin bisa di-share ke teman pemilih. Oke, jadi kalau kita ya betul tadi, kalau kendala sih pasti ada aja, tapi saya lebih menganggapnya kepada suatu tantangan ya. Kalau dan kita ini, saya sudah terbiasa untuk kita berhubungan bersama laki-laki, bekerja sama bersama laki-laki, karena Dunia sebelumnya pun laki-laki ya, militer gitu. betul. Karena sebelumnya juga kita kan bawa pesawat nih, pesawat, kopil saya juga laki-laki, Oke. kemudian anggota saya juga semuanya laki-laki, tidak ada yang perempuannya juga, jadi sudah terbiasa kita berada di lingkungan laki-laki dan memimpin laki-laki. Oke. Ya. Namun yang jadi tantangan ini kan biasanya kita hanya lingkup kokpit saja, gitu kan, Terbatas ya. terbatas lingkup pesawat, kemudian hubungannya lebih kepada saya dengan anggota di dalam, gitu kan. Nah, kalau menjadi Danlanut itu hubungannya lebih keluar, ya kan, Betul, jadi di betul, luar betul, Lanut, betul. jadi di luar Sebagai organisasi TNI AU. Simbol tertinggi di Lanut ya. Ya, betul. Jadi kita hubungannya seperti dengan Forkopimda, kemudian dengan masyarakat sekitar. Nah, itu mungkin yang menjadi tantangan tersendiri. Kita biasa kalau sesama TNI kan biasa kita nih, ya, keras udah, semuanya segala macam disiplin udah. Tapi begitu kita masuk ke masyarakat, kita harus menyesuaikan lagi nih sama masyarakat. Nggak bisa kita keras-kerasan gitu kan. Ya. Nah, itu tantangannya di situ karena saya tidak terbiasa. Kalau Mbak kan sudah terbiasa berhubungan dengan masyarakat ya, Mbak. Polisi itu pasti berhubungan langsung dengan masyarakat. Sedangkan kami tuh ya, saya relatif tidak pernah lah berhubungan dengan masyarakat. Lingkup internal militer saja. Betul, gitu. saya lingkup internal militer saja dan sudah terbiasa ya, sudah terbiasa untuk ini kamu ini gitu kan ya. Sudah kan mereka pun sudah seperti itu ya. Hierarki benar tadi seperti disampaikan, Rantai disiplin komando. sudah. Jadi sudah terbiasa seperti itu. Tapi begitu kita masuk ke masyarakat Harus nggak luas. bisa, iya, ternyata nggak bisa kita gini ya, Nggak bisa tunjuk-tunjuk ya. Iya, malah dia berontak gitu kan. Itu yang saya banyak pelajari. Jadi saya mencoba gimana caranya, saya menempatkan diri saya sebagai masyarakat, jangan sampai saya menempatkan diri saya sebagai komandan karena nggak akan diterima di sana. Gitu. Jadi oke lah, sekarang misalkan diundang sama yang terkecilnya aja, sama Pak Kubu gitu, Kubu desa gitu. Oh ya sudah, kita berarti bagian dari mereka, jangan kita minta terlalu dihormati seperti itu gitu. Supel lah, jangan mereka juga merasa jaraknya sama kita terlalu jauh juga, sehingga komunikasinya jadi terhambat kan ya Pak, kalau misalkan ada jarak. Nah, jadi saya coba membaur sedikit-sedikit dan saya juga coba berkeliling lah karena lingkungan Lanut itu kan dikelilingi beberapa desa. Ya, kita lah yang ke desa-desa gitu, jangan sampai bukan mereka ya, kita yang sowan, jadi luas ya, betul luas gitu ya. Hal-hal seperti itulah yang saya banyak mendapat pelajaran dari menjadi Danlanut. Jadi bukan sayanya ngurusin yang ini ya, internal militer saja, tapi juga dengan masyarakat. Ya, karena kalau ngurusin internal militer ya udah saya dari lahir di situ istilahnya ya. Udah makanannya. Kayaknya nggak perlu belajar lagi kalau gitu kan, tapi belajar lagi bagaimana berkomunikasi. Oke, dalam teori sosiologi kan ada yang namanya peran perempuan itu sering disebut sebagai double burden atau beban ganda. Yang pertama sebagai perempuan di dunia luar sosial, dan satu lagi perempuan di dunia domestik atau keluarga. Nah, ini kan juga pasti dong ada penyesuaian ketika di institusinya sebagai kepala gitu kan. Terus balik ke rumah sebagai ibu, istri, dan bendahara atau mungkin apa gitu ya. Kepala dapur. Kapolda. Polisi dapur. Bisa diceritakan nggak Bu, lika-likunya untuk membagi peran yang di dua dunia tadi, dunia publik dan dunia domestik tadi,
kesulitan-kesulitannya, kemudian kan pasti ini dong apa kalau anak sekarang bilang apa? Masak itu passion saya gitu mungkin. Kayak saya lihat Bu Kapolres juga kan hobi masak nih. Saya pernah nyicipin beberapa kali masakannya ya. Oke lah, mantap. Ya, untuk membagi waktu ya. Ya karena kita dari awal sudah terbiasa tadi ya. Menurut saya sih nggak ada masalah. Tapi ya memang pastinya tidak sesempurna mungkin keluarga lain gitu ya. Betul. Yang orang tuanya mungkin lebih sering, lebih dekat dengan anak-anaknya mungkin ya. Ya kalau komunikasi ya sekarang ini kan udah canggih ya. Kalau ada apa-apa tinggal telepon, video call, cepet ya. WA dan seterusnya. Apalagi juga anak-anak sekarang kan juga sangat ini ya. Gen Z ini lebih senang dunia digital kan daripada Adaptif, yang konvensional. Nah, yang sering kita hadapi ya kalau misalnya di rumah keluarga sakit gitu ya. Nah, keluarga sakit sementara misalnya di pekerjaan ada hal-hal yang harus dilakukan dinomor langsung satukan, prioritas. diselesaikan. Nah, kita lihat skala prioritasnya di mana. Yang mana yang memang memerlukan kita lebih dekat gitu loh. Misalnya kalau di kantor, persoalan ini harus ada kapolresnya yang mengatasi, menangani, hadir. Ya kita hadir di sini. Nah, di sana di-tackle dulu sama keluarga yang lain gitu ya. Oleh saudara, oleh orang tua gitu misalnya. Nah, atau sebaliknya, ketika di sana yang memerlukan, yang ini bisa di-tackle sama PJU-nya, Kabak Kasat ya, atau Kapolsek terkait. Ya kita izin dulu menangani persoalan yang sakit dulu gitu ya. Lebih urgent ya. Prioritas. Kemudian ya kalau masalah di rumah ya pastinya semua perempuan yang bekerja saya rasa juga pasti sama ya. Mungkin beda ya. Untuk saya sendiri ya pasti saya butuh asisten yang lebih lah ya, yang untuk membantu urusan rumah gitu ya, misalnya bersih-bersih, yang masak ya. Kalau saya memang senang masak, saya kalau hari libur senangnya masak. Memang suami saya juga senangnya saya masak, nggak mau dia kalau saya pesan dari warung atau kafe atau restoran gitu. Maunya masakan saya gitu. Karena kalau masakan sendiri kan kita tahu kualitas makanannya, nggak pakai bahan-bahan yang aneh-aneh, yang merusak kesehatan misalnya ya. Nah kemudian kadang-kadang ya waktunya nggak ada gitu ya, ya dibantu oleh yang di rumah, yang bantu-bantu di rumah gitu ya. Nah jadi memang resikonya ya kita harus punya yang bantu-bantu lebih lah. Mungkin kalau yang anaknya masih kecil ya asuh dibantu oleh asisten gitu ya. Kalau anak yang gede ya udah seneng dia kalau mamanya orang tuanya nggak ada, malah seneng biasanya bebas dia jarang gitu yang seneng kalau diintili gitu kan. Betul. Tapi ya sepanjang saya sebagai polwan dari 96 sampai dengan sekarang ya, saya rasa nggak ada kendala berarti ya. Tapi ketika kita jadi Kapolres ya seringkali itu hari Minggu, hari Sabtu masyarakat membuat acara, mengundang Kapolres, mengundang kita untuk hadir. Nah itu aja tuh. Jadi kadang-kadang waktu buat keluarga kita lebih fokuskan ke masyarakat ya. Ya minta pengertian suami kadang-kadang. Ya, sayang mak harus ngerti. Oke. Kalau Bu Variana sendiri pernah nggak diprotes sama anak atau suami gitu yang wah sibuk banget gitu kan, hari libur aja kepake gitu. Nggak ada family time misal pernah nggak? Cara ngatasinya, strateginya juga gimana? Kalau diprotes sih alhamdulillah sampai saat ini belum pernah diprotes ya. Jangan sampai lah diprotes ya. Jadi kalau saya dulu sebelum nikah ya sama suami saya ini, sebelum nikah kita sudah buat komitmen dulu nih di awal. Kan saya ketemu saya juga saya udah kayak gini gitu kan. Terus saya sampaikan, saya ini kerjanya begini. Kemudian siap nggak gitu kan? Siap nggak dengan ini? Kasih kemungkinan terburuk ya. Saya kasih kemungkinan terburuk. Yang pahit kasih tahu. Dan ya dia dia siap, ya udah. Kemudian habis itu karena saya kan memang 1 bulan di luar kayak gitu kan. 1 bulan di luar nggak pernah ketemu.
ya semua itu ternyata berjalan saja. Jadi memang Allah tuh maha baik gitu ya. Jadi sudah mempersiapkan kita dengan pasangan-pasangan yang sudah memang, siap dengan situasi. Iya betul. Jadi saya nggak perlu bersusah payah untuk memberikan pengertian itu. Jadi semuanya sudah berjalan dengan ini aja enaknya. Hanya ketika saya punya anak waktu itu, waktu punya anak saya umur 3 bulan, berarti kan sudah harus saya tinggal, karena saya tetap harus 1 bulan lagi di luar. Sehingga yang saya siapkan di sana adalah support system saya yang harus bagus. Support system saya, alhamdulillah orang tua saya masih lengkap, kemudian masih sehat juga. Jadi saya ya support system saya orang tua saya, meskipun memang saya harus ada asisten juga. Betul. Karena kita tidak mau membebani orang tua ya pasti. Kemudian juga saya ada adik saya juga, jadi gimana caranya saya minta tolong adik saya, support sistemnya ini saya perkuat, karena saya paham bahwa kondisi saya tidak bisa 24 jam dengan mereka, atau bahkan 12 jam sama mereka juga, sama anak saya juga nggak bisa. Nah, dengan saya membentuk support system ini, saya sudah merasa oke, saya udah tenang, sehingga saya bisa konsentrasi di tugas saya. Nah, begitu nanti ada ya seperti yang disampaikan sama Mbak Kapolres tadi, kalau ada kegiatan yang memang bersamaan, ya kita cari yang skala prioritasnya yang mana. Dipilih yang lebih urgent dan lebih important. Dan kalau misalkan masalah waktu, saya bisa pastikan bahwa waktu saya lebih banyak untuk dinas daripada untuk keluarga. Saya bisa pastikan itu. Gak usah dihitung, udah kelihatan. Ya, tapi bagaimana kita mengemas waktu yang sedikit ini benar-benar berkualitas. Betul. Itu ya Pak. Jadi quality time. Betul. Dan kalau misalkan masalah komunikasi, sekarang semuanya sudah modern, sudah serba canggih, gampang, tiap hari. Bahkan anak saya aja sekarang bosan kalau diteleponin saya. Ma, dari tadi nelfon terus gitu kan. Dari tadi nanya terus. Jadi ya sudah terbiasa seperti itu, dan semuanya juga ya itulah, kembali lagi kepada Allah itu sudah menciptakan semuanya untuk kita, memudahkan segalanya untuk kita, dan menerapkan kita menjadi udah kamu jadi komandan, ya anakmu begini. Jadi ini dia saya gak perlu ada kekhawatiran lain. Sudah prepare segala macam. Jadi jodohnya itu yang gak banyak menuntut. Nah itu syarat utama berarti. Oke. Sangat pengertian gitu. Ini kan kita bicara ibu-ibu komandan sebagai pucuk pimpinan ya, dan mestinya juga kan pengen mendorong juga sesama perempuan untuk bisa lebih mendapat kesempatan lebih baik lagi. Kebijakan-kebijakan apa yang pernah dan mungkin akan dilakukan strateginya di institusi yang ibu-ibu pimpin ini supaya perempuan partisipasinya bisa lebih meningkat lagi? Ya, yang pertama ya, saya melakukan tugas dan melaksanakan tugas itu, saya ingin yang terbaik. Karena apa? Supaya pimpinan kami ketika kita bekerja baik, ternyata ketika satuan ini dipegang oleh perempuan, bagus loh, lebih mengayomi loh, masyarakatnya lebih senang loh. Nah, akan ada perempuan-perempuan lain yang akan dipercaya oleh pimpinan kita untuk memegang kesatuan, Satwil ya, Kasatwil. Untuk di lingkungan internal saya, ya saya pasti meminta perempuan-perempuan itu lebih banyak di operasional. Nah kan nggak hanya di balik meja ya. Lebih gampang lah menurut saya oleh teman-teman yang ASN juga bisa membantu kita. Kalau yang di polisi harus banyak lebih menyentuh masyarakat, harus banyak lebih ke tengah masyarakat. Betul. Nah, jadi saya kemarin ya mengajukan beberapa poluan sebagai Kapolsek gitu ya. Dan saya berharap di tangan Kapolsek, satuan itu bisa lebih dekat dengan masyarakat, lebih humanis, lebih terayomi gitu ya, lebih peduli. Nah, jadi ada woman touch-nya ya Bu ya. Jadi apalagi saat ini banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak ya, sangat banyak. Baik itu kasus kekerasan seksual dan lain-lain, termasuk perdagangan manusia gitu ya. Yang kita berharap dengan banyaknya poluan-poluan yang hadir bisa lebih menyentuh dan bisa lebih memberikan penanganan yang lebih baik gitu. Ketika dia mengalami trauma, perempuan bisa menjadi sandaran dia untuk curhat, untuk mencarikan solusi terbaik gitu ya. Jadi selama ini juga
saya lebih minta polwan-polwan itu Oke. banyak di unit PPA supaya kasus-kasus kekerasan seksual yang terkait dengan perempuan, anak bisa ditangani lebih baik lagi. Kemudian ya lebih membuat si korban ini bisa keluar dari traumanya gitu ya. Dengan tentunya bekerja sama dengan dinas terkait ya, KPAID. Luar biasa juga KPAID di Kabupaten Cirebon sangat responsif gitu ya ketika ada korban yang mengalami kasus kekerasan seksual, kita sama-sama menanganinya dengan baik gitu ya, dan mereka juga kita carikan jalan supaya mereka bisa tetap bisa menuju cita-citanya nanti. tidak terhambat. Oke. Nah kemudian saya juga meminta anggota saya yang perempuan terutama untuk ya tadi lebih menonjolkan sifat perempuannya, lebih detail, lebih rapi kerjanya, lebih rinci gitu ya, lebih bertanggung jawab, lebih berintegritas, ya kan. Kemudian jangan melakukan hal-hal yang salah, yang menyimpang, malu gitu ya. Kemudian ya tadi bisa dia memberikan warna yang baik lah di tengah kita, walaupun kita sedikit ya, perempuan-perempuan ini sedikit, tapi bisa memberikan warna yang baik. Misalnya di pelayanan publik lebih humanis. Pada saat pengamanan unjuk rasa, kita jadikan mereka tim negosiator, bisa lebih kondusif ya. Pengamanan unjuk rasa. Nah seperti ini yang ingin saya inikan ke mereka, termasuk ketika mereka misalnya ingin sekolah juga ya, kita support lah, kita perjuangkan mereka supaya mereka juga bisa menempuh pendidikan yang lebih baik lagi untuk karir mereka. Nah, itu didorong sedemikian rupa ya saya untuk perempuan-perempuan khususnya polwan yang ada di Polresta Cirebon. Oke. Teman pemilih, nanti kita akan lanjut lagi. Kita saatnya break dulu. Mohon jangan diganti dulu channel YouTube-nya. Ya. Kita akan kembali lagi. Oke, teman pemilih, balik lagi di channel podcast KPU Kabupaten Cirebon. Kita masih bersama dengan dua komandan perempuan yang ada di wilayah Cirebon. Yang pertama Ibu Kapolresta, Ibu Kombes Pol Sumarni SIK SHMH, dan yang kedua adalah Ibu Mayor Penerbang Variana ya, selaku dan Lanut Sukani. Oke, tadi pertanyaan tentang yang terakhir tadi akan saya tujukan ke Bu Variana soal kebijakan-kebijakan atau kewenangan yang memang sekarang sudah dipegang sebagai pucuk pimpinan, apa yang sudah dan akan dilakukan strateginya untuk mendorong agar perempuan bisa punya peran yang lebih baik lagi ke depannya di institusi yang Ibu pimpin. Oke. Ya, jadi sebenarnya tidak hanya di lingkungan Lanut sekarang ya. Jadi saya itu kebetulan saya dengan rekan saya Ambar itu dari dulu kita sudah berkomitmen untuk supaya ada terus nih regenerasi, ada adik-adik terus penerbang dari wara-wara. Hanya kan karena dulu jaraknya 20 tahun dari yang terakhir itu ke kami itu ya. Jauh ya Bu? Jauh, jaraknya 20 tahun. Nah, karena dulu ada informasi, mungkin ada dari pimpinan-pimpinan itu menilai bahasanya kurang ini juga ya, kurang enak juga buat kita. Jadi nanti kalau sudah punya anak itu bakalan berhenti terbang. Nah, sehingga komitmen kita di situ berdua, saya sama Ambar itu berdua kita ini harus punya komitmen, kita buktikan bahwa meskipun kita sudah berkeluarga itu tidak mengganggu profesi kita sebagai penerbang. Nah, akhirnya kita berdua sudah berusaha untuk berkomitmen seperti itu, dan juga mungkin pimpinan juga melihat kita sudah melaksanakan nih
Jadi meskipun kita sudah punya anak, sudah berkeluarga, kita masih bisa terbang, masih bisa sesuai istilahnya profesional ya di dalam bidangnya. Sampai juga kita bisa mencapai tingkat captain, karena agak sulit untuk mencapai tingkat captain. Ada level-levelnya ya. Captain apalagi mencapai ke instruktur penerbang. Nah, alhamdulillah saya dengan Mayor Ambar itu sudah mencapai itu semua. Sehingga mungkin pimpinan melihat ini bisa nih. Nah, akhirnya dibentuklah sekarang secara rutin itu sudah ada dari Taruni. Itu setiap tahun sudah rutin kita ada adik-adik penerbang dari Wara. Jadi sudah sekarang tiap tahun ada, terus berkesinambungan ya. Padahal yang pertama sama yang sekarang kan jauh 20 tahun. Jauh 20 tahun. Dan saya pun ke adik-adik yang Taruni ini jaraknya 10 tahun. Jadi kami 2007, adik-adik di 2017 baru ada lagi. Lebih singkat lah ya daripada sebelumnya 20 tahun. Nah, karena kami sudah bisa membuktikan bahwa kami bisa tetap profesional meskipun sudah berkeluarga. Gitu. Boleh tahu nggak sih Bu, kalau Kapolres perempuan kan saya kira banyak lah ya maksudnya. Sekarang ada 15-an ya? 15. Oke. Kemarin waktu zaman saya baru 6, 7. Sekarang udah 15. Kalau di lingkungan AU ya, yang memegang pucuk pimpinan ada berapa? Sebagai komandan. Kalau sebagai komandan Lanut itu saat ini hanya tinggal saya sendiri. Wih, luar biasa. Se-Indonesia. Ya, dan Lanut. Sebelumnya kan saya bareng dengan teman saya juga, tapi teman saya sudah selesai kemarin, saya masih lanjut. Dan kalau Lanut itu biasanya hanya bisa diawaki oleh penerbang dan navigator. Sedangkan kami kan penerbang ya, itu tadi bilangnya jaraknya kan terlalu jauh nih. Mungkin 10 tahun ke depan adik-adik saya ini bisa. Sehingga itulah yang membuat saya juga pada saat saya ini sekarang menjadi komandan, jangan sampai saya membuat kesalahan yang nantinya tidak akan memberikan kesempatan adik saya. Oke. Berarti jadi, boleh dikatakan Ibu Variana ini, mohon maaf ya Bu ya, langka. Jarang banget kan satu-satunya. Harus dilindungi berarti langka. Karena fenomena ini jarang terjadi gitu dan betul. Memang per hari ini hanya dan Lanut perempuan hanya Ibu Variana ya. Meskipun meskipun dulu memang ada, sebelum saya memang ada, tapi di tahun 2006. Jadi karena jaraknya jauh itu, jaraknya hampir 20 tahun, ya pas ya berarti 2006, sekarang saya 2023 ya, dari 2023 ke 2025. Ya jaraknya memang gitu ya. Harapannya sih nanti 10 tahun lagi adik-adik saya ini terus ada generasi lebih banyak lagi ya. Kalau apa yang sudah saya lakukan untuk membantu ya, untuk di kewenangan saya sekarang sebagai Danlanut, saya mencoba merekrut para kadis saya yang perempuan. Jadi kemarin saya alhamdulillah saya punya kadis Potdirga itu dari Wara juga. Apa tuh Bu Potdirga? Kadis Potdirga Kepala Dinas Potensi Kedirgantaraan. Jadi kalau misalkan ini teritorial lah. Jadi kenapa saya minta Wara teritorial ya kembali lagi. Itu sifat sebagai seorang perempuannya mengayomi itu bisa lebih mendekatkan ke masyarakat, karena Potdirga itu hubungannya dengan masyarakat sipil. Ini yang tidak bisa dimiliki oleh komandan laki-laki ya. Woman touch. Sentuhan keperempuanannya itu hadir gitu ya, dan dirasakan betul oleh baik institusi maupun masyarakat sekitar. Berikutnya Bu, kalau misalnya ada pilihan dua pilihan, dua opsi. Yang pertama dikasih privilege karena keperempuanannya, dan yang kedua adalah bukan tarung ya, artinya kompetisi bebas gitu ya dengan laki-laki. Pilih yang mana Bu? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya kalau kita juga siap, sangat siap ya. Untuk berkompetisi dengan sehat gitu ya, sangat siap. Terus dikasih privilege juga memungkinkan juga, karena ada hal-hal tertentu memang harus perempuan di situ. Tidak bisa dihandle laki-laki atau saja ya. Lebih bagus perempuan di situ. Nah, ya kan? Di hal-hal tertentu ya. Jadi dua-duanya menurut saya. Kalau Bu Variana? Sama, kalau saya juga dua-duanya. Tapi kalau saya yakin meskipun kita sebenarnya tanpa kita minta, itu kita sudah terbentuk sendiri bahwa kita punya privilege. Karena sangat jarang gitu ya. Jadi privilege itu. Nah, bagaimana sekarang dari perempuan ini yang secara ini aja udah punya privilege, tapi kita memang mampu untuk berkompetisi dengan yang lain. Ya, bukan karena privilege-nya. Kompeten ya. Betul. Jadi profesional ya Mbak. Kompetensi yang ditunjuk itu.
Jadi yang utamanya adalah kompeten dulu. Nah, kemudian kalau misalnya privilege ya memang karena jumlahnya juga sedikit dan ada pos-pos yang memang membutuhkan sentuhan perempuannya itu. Jadi kalau menurut saya privilege itu bukan dikasih kalau kita itu, tapi privilege itu memang sudah terbentuk sudah di kita. dari sananya. Ya. Oke. Dengan image ya presiden. Siap. Ya. Jadi kalau menurut saya perempuan itu ya sudah mempersiapkan diri saja jadi profesional dia. Nanti begitu saatnya kita disandingkan ya kan, diadu, kompetisi. Ya dikompetisikan. Okay. Ya, kita memang sudah siap untuk berkompetisi. Oke. Gitu. Pertanyaan terakhir. Oke. Ibu Variana dulu. Kan tadi Ibu Kapolres terus kan. Bu, harapan buat laki-laki apa, Bu? Harapan untuk laki-laki dalam menunjang kemajuan perempuan ya. Ya, dalam dunia emansipasi partisipasi perempuan ini. Ya harapannya mungkin para kaum laki-laki ini jangan memandang sebelah mata perempuan. Kita ini sebenarnya siap, kita ini sebenarnya profesional, kompeten, dan berikan kesempatan kepada kami. Jadi berikan kesempatan kepada kami untuk kami buktikan bahwa kami ini memang bisa untuk bersanding dengan kaum pria atau bisa untuk memimpin, bisa untuk diberikan suatu kepercayaan. Itu. Jadi jangan perempuan sebelah mata perempuan lemah, oh ternyata perempuan tuh lebih kuat loh. Iya betul. Oke. Sekarang ke Ibu Sumarni. Pesan buat laki-laki apa, Bu? Harus jadi pasangan yang setia. Oke. Berarti gak boleh kawin. Maksudnya gak boleh kawin lagi. Tuh dengerin para laki-laki. Teman pemilih yang laki-laki. Ya kan harus setia. Oke. Udah itu aja, Bu. Ya, apa pertanyaannya apa? Harapan buat laki-laki dalam peran perempuan yang partisipasi perempuan yang meningkat ini. Peran perempuan harapannya untuk laki-laki. Ya, siapapun ya yang memimpin di satu kesatuan. Ya, harapannya kita bisa berkolaborasi, bekerja dengan baik ya. Tujuannya kan kita goalsnya sesuai tugas pokok kita masing-masing ya. Ketika kita seperti Polri, tugas pokoknya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, itu bisa terwujud gitu. Untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat bisa terwujud, menegakkan hukum bisa terwujud. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang menjadi peran dan posisi kita masing-masing. Ketika kita berada di pejabat utama misalnya ya, sebagai kabak, kasat, kasih ya, lakukan tugasnya dengan baik. Walaupun misalnya, pimpinan saya perempuan, saya nggak mau lah. Ya kalau kamu nggak mau bekerja dengan baik, ya kamu akan saya ganti, kan gitu. Jadi harus menunjukkan profesionalitasnya sebaik mungkin, bekerja dengan baik. Yang kita lebih utamakan kan bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk loyalitas kepada komandannya, bukan, tetapi loyalitas kepada pekerjaannya, kepada masyarakatnya, sehingga hasilnya itu kan bisa mewujudkan kepercayaan dari masyarakat. Akan balik lagi feedbacknya ya. Jadi kita nggak mengharapkan laki-laki kamu harus setia dong sama gua ininya, enggak. Kamu bekerja dengan baik saja itu sudah menunjukkan kamu mampu bekerja sama dengan saya. Gitu. Luar biasa. Sebetulnya saya pengen berlama-lama lagi, tapi saya paham kalau masalah durasi podcast sih bebas. Suka-suka KPU ya. Ini masalahnya ya, ibu berdua ini sudah ada yang menunggu tugas-tugas berikutnya ya. Terima kasih sudah datang di podcast KPU Kabupaten Cirebon, Ibu Sumarni dan Ibu Variana. Jangan kapok. Mudah-mudahan ke depan bisa sambang ke sini lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang lain. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak undangannya. Demikian teman pemilih, obrolan kita yang ya lumayan panjang sebenarnya ya. Cuma harus di-cut dulu karena beliau sudah ditunggu tugas-tugas berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Mas Yuri Abdul Wahid dan saya Sumarni. Saya Variana. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Komandan. Akhirnya. Dia mau nyerang KPU nih, ketua KPU. Ternyata dia kabur. Enggak ada. Makanya nggak cukup.